Perkenalkan, saya Irene Christine Pasaribu dengan NIM 201301102 akan menjadi pemateri pertama pada presentasi kali ini. Yang akan pertama dibahas itu ada introduction. Nah, di introduction ini ada model kecerdasan umum GFGC merupakan salah satu faktor analisis yang didasarkan pada subtes yang terdiri dari fluid intelligence, crystallized intelligence, dan short-term memory. Nah, faktor analisis ini memberikan cara bagi peneliti untuk mengurangi beberapa tema yang digunakan dalam pengujian menjadi struktur yang lebih sederhana. Nah, hal inilah yang akan menghasilkan representasi yang lebih sederhana dan struktur yang mendasari kumpulan korelasi pada satu set variabel yang diukur, misalnya itu test item atau total test score. Nah, penggunaan faktor analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengurangi jumlah item atau variabel dan untuk menemukan tema atau dimensi yang mendasari dalam pengujian. Jadi itu ada beberapa pendekatan untuk mengurangi kompleksitas variabel menjadi struktur yang lebih sederhana, yaitu Principal Component Analysis atau PCA, Structural Equation Modeling atau SEM, Cluster Analysis, dan Multidimensional Scaling atau MDS. Untuk memberikan gambaran umum konseptual faktor analisis ini, data GFGC yang digunakan adalah data yang ada di dalam buku. Dan sebenarnya mengenai GFGC ini udah ada di bahasan di awal buku. Jadi hubungan antara 10 subtes ini dirangkum menurut interkorelasi yang teman-teman bisa lihat di tabel 9.2 menggunakan data skor total subtes. Dan sebagai alternatifnya, faktor analisis ini juga dapat dilakukan pada level item individu yang terdiri dari tes. Dan sehubungan dengan itu, berkenaan dengan itu, matriks korelasi yang ada pada tabel 9.2 juga, kita melihat informasi dasar tentang hubungan antar subtes, dan sulit untuk mengidentifikasi pola korelasi. Menggunakan matriks korelasi ini sebagai titik awal, faktor analisis ini menyediakan cara bagi kita untuk mengidentifikasi keteraturan atau struktur relasional di antara korelasi. Dan dalam mengidentifikasi struktur relasionalnya ini, yang ada di antara 10 subtes tadi, faktor analisis ini dapat digunakan dalam mode eksplorasi. Misalnya, exploratory factor analysis atau EFA digunakan pada tahap awal pengujian atau pengembangan instrumen. Dan confirmatory factor analysis atau CFA digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi teori yang ada berdasarkan pengujian. Untuk faktor analisis ini, misalnya kita mau menggunakannya atau menafsirkannya itu, ada beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa lihat di buku ataupun di makalah kami. Next slide. Oke, selanjutnya itu ada brief history. Faktor analisis ini diciptakan oleh Charles Spearman pada tahun 1904 dengan karyanya merumuskan teori kecerdasan umum. Tujuan utama faktor analisis ini ada 3, yaitu yang pertama, eksplorasi dan identifikasi sekumpulan variabel dalam sejumlah kecil faktor berdasarkan pola asosiasi dalam data. Yang kedua, mengkonfirmasi bahwa variabel sesuai dengan pola atau klaster tertentu untuk membentuk dimensi tertentu menurut teori. Dan yang ketiga itu ada sintesis atau perpaduan informasi tentang faktor-faktor dan kontribusi yang tercermin dari kinerja peserta pada variabel yang diamati. Nah, teori analisis faktor ini menyatakan bahwa variabel berkorelasi tetapi pengaruhnya nggak teramati. Pengaruh umum ini disebabkan oleh common factor yang berarti bahwa variabel-variabel berkorelasi sampai tingkat tertentu. Pengaruh yang nggak teramati itu dimanifestasikan sebagai latent factor di faktor analisis. Dan beberapa pendekatan faktor analisis ini dimungkinkan tergantung pada tujuan penelitian. Tipe faktor analisis yang paling umum yang digunakan itu adalah tipe R, dan tentunya tipe R ini ada alasan-alasan kenapa melakukan analisis faktor tipe R ini, yang teman-teman bisa baca di buku ataupun di makalah kami. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Filbert dengan NIM 2013011095 akan melanjutkan materi dengan subjudul yaitu Applied Example with GFGC Data, di mana pada bagian ini buku itu menggambarkan faktor analisis itu melalui pemakaiannya di dalam
subtes yang ada di data-data GFGC itu. Maksudnya yang ada di data GFGC seperti yang dapat dilihat di tabel 9.1 di bawah ini ya. Itu ada 10 subtes kalau saya tidak salah, ada 10 subtes dan yang terbagi ke dalam tiga faktor, yaitu ada fluid intelligence, crystal, dan short term. Di mana di tabel 9.1 itu ada pemaparan detail dari setiap subtes yang terdiri dari faktor atau konstruk, mungkin dari sini itu ada faktornya, terus ada konstruk-konstruknya di bawah, terus di gambar atau di bagian 9.2 di samping saya ini itu adalah pengilustrasian dari struktur faktor konseptual yang teoritis tentunya itu untuk dari data-data yang ada di GFGC, yang gunanya dari ini adalah bagian-bagian yang besar banget ini adalah untuk menunjukkan adanya korelasi antara subtes, terus subtes itu, dalam subtes itu tentu ada faktornya yaitu crystallized intelligence, fluid intelligence, short-term memory, dan dengan cara yang tentunya mendukung pelaksanaan analisis faktor. Selanjutnya, kita akan masuk ke estimating factors and factors loading, di mana korelasi antara faktor dan subtes pada GFGC itu, dan subtes GFGC tepatnya itu disebut dengan faktor loadings atau beban faktor, atau kedepannya mungkin kalau teman-teman lihat di makalah itu ada kesalahan dalam translasi ya, di mana saya nulisnya itu pembebanan faktor, tapi lebih tepat sebenarnya kalau kita pakai istilah faktor loading saja. Nah, melalui 4 pertanyaan di bagian introduction yang mungkin udah dijelasin oleh pemateri sebelumnya, itu kita berusaha untuk mengetahui, di bagian ini kita berusaha untuk mengetahui itu ya, lebih tepatnya ada di makalah sih, itu bagaimana pola korelasi antar variabel, itu menginformasikan apa yang menjadi faktor beban, terus bagaimana pembebanan loading itu dapat diperkirakan, dan bagaimana cara menafsirkan pembebanan yang terkait dengan teori atau konteks lain dengan benar. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dilakukan pengujian hubungan antara matriks korelasi dengan faktor loadingsnya. Nah, selanjutnya di tabel 9.3 atau di tabel di bawah ini itu dia menyajikan bagaimana matriks korelasi dan faktor loadings itu dapat diperkirakan yang menggunakan 7 subtes yang mewakili 2 faktor, yaitu ada crystallized intelligence dan fluid intelligence. Nah, terus di tabel 9.3 juga ini menunjukkan bahwa pada subtes ke-7 ini yang GF Measure of Inductive and Deductive Reasoning itu bermasalah berdasarkan korelasinya dengan subtes identifikasi grafik 0.19 atau ya yang bagian ini 0.19 dan orientasi grafik pada bagian 0.21 di bawah fluid intelligence dan 4S yang mengukur crystallized intelligence. Dan pada bagian selanjutnya yaitu ada tabel 9.4, di mana pada tabel ini dimuatkan hasil atau proses yang dikenal dengan yang namanya ekstraksi faktor. Nah, beberapa teknik itu tersedia untuk mengekstraksi, maksudnya ada banyak lah teknik untuk mengekstraksi faktor, tapi dalam contoh di buku ini ia menggunakan faktor loadings, ekstraksi faktor loadings, atau menggunakan teknik principal axis factor atau PAF. Nah, korelasi pada tabel 9.4 ini disebut faktor loadings dan didefinisikan sebagai korelasi antar faktor dan subtes. Faktor ini didasarkan pada struktur atau pola yang dihasilkan oleh kovariansi uji GFGC. Nah, selanjutnya muncullah dari data-data tersebut dibuatlah suatu persamaan atau ya equation 9.1a yang pertama itu dan 9.1b itu gunanya untuk menyajikan hubungan korelasi antara dua subtes dan faktor loadings. Persamaan 9.1a ini menunjukkan bagaimana memperkirakan hubungan korelasi antara pasangan subtes dan pemuatannya pada faktor 1 dan 2. Nah, ini bentuknya rumus ya, kalau di equation ini bentuknya rumus, terus nanti akan dimasukkan angka-angka dari tabel 9.4 sebelumnya, di mana kalau di sini itu dia membandingkan kalau nggak salah GC measure of knowledge yang knowledge dengan GF measure yang graphic orientation. Jadi pada bagian faktor crystallized intelligence dia menggunakan bagian knowledge, dan pada bagian fluid intelligence dia menggunakan bagian graphic orientation. Dan nantinya ketika angka-angka tersebut dimasukin ke sini, jadinya kayak gini. Ini ya angka-angkaan. Terus hasil dalam persamaan 9.1b itu memverifikasi bahwa adanya hubungan antara faktor loadings dan korelasi subtesnya. Dan selanjutnya ini juga ada equation 9.2 ini atau persamaan 9.2, di mana ini adalah rumus yang sama sebenarnya, rumus yang sama tetapi menggunakan data bagian sebelah sini, bagian alternatifnya. Yang tadi yang 9.1b ini menggunakan inisialnya. Nah, terus di antara kedua ini nanti ketika dimasukkan angka-angkanya, ini bagian alternate-nya, ini bagian inisial, hasilnya tuh hampir sama.
0.39 dan 0.38 itu hanya di pembulatannya aja. Gitu bedanya. Terus selanjutnya ada di equation 9.3 atau persamaan 9.3, di mana ini merupakan turunan dari tabel 9.4. Dari tabel tersebut diturunkanlah menghasilkan rumus seperti ini. Dan rumus ini penerapan persamaan 9.3 ini adalah untuk membuat faktor loading alternatif pada tabel 9.4 menggunakan, dan akhirnya mengungkapkan 2 poin, yaitu yang pertama bahwa tampak ada faktor umum yang mendasari ketujuh subtes tersebut yang ada di tabel 9.4 tersebut, bahwa di antara ketujuh subtes tersebut ada nih satu faktor umum yang mendasarinya. Terus dan persamaan yang maksudnya poin kedua dalam persamaan 9.3 ini, F2-nya itu mewakili perbedaan antara beban faktor pada faktor 1 dan faktor 2. Perbedaan antara maksudnya F2-nya itu mewakilkan perbedaan antara beban faktor pada faktor 1 dan faktor 2 dengan cara kita bisa perhatikan tanda operasi di setiap persamaannya. Nah, dan pada akhirnya setelah sebenarnya equation 9.4 ini adalah modifikasi dari persamaan dari 9.1a, di mana setelah dimodifikasi sampai sedemikian rupa, akhirnya equation 9.4 ini bisa digunakan, diterapkan ke sejumlah subtes. Seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dini Syaifania Limbong dengan NIM 20098 akan melanjutkan presentasi. Jadi untuk materi kali ini yang saya bawakan itu adalah mengenai faktor rotation. Jadi faktor rotation itu adalah proses transformasi awal menggunakan sekumpulan persamaan untuk mencapai simple structure. Jadi ide yang mendasari dari simple structure ini adalah mengidentifikasi semurni mungkin sekumpulan variabel. Nah, dalam mencapai simple structure ini ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, setiap baris dari faktor matriksnya harus memiliki setidaknya satu loading yang mendekati 0. Yang kedua, untuk setiap kolom dari faktor matriks harus ada paling tidaknya variabel dengan loading 0 atau mendekati zero loading sebanyak faktor yang ada. Kemudian yang ketiga itu untuk setiap pasangan faktor atau kolomnya harus ada beberapa variabel dengan loading pada satu faktor ataupun kolom, tetapi tidak ada pada faktor lainnya. Yang keempat, ketika ada 4 ataupun lebih faktor, itu harus memiliki loading yang dapat diabaikan ataupun bisa dikatakan mendekati 0 pada pasangan variabel manapun. Lalu yang terakhir itu untuk setiap pasangan faktornya ataupun kolom seharusnya itu hanya ada sejumlah kecil variabel dengan loading yang cukup besar ataupun non-zero di kedua kolomnya. Nah, itu ada 5 beberapa pedoman yang perlu diperhatikan untuk mencapai simple structure. Nah, di dalam faktor rotation ini itu ada 2 kelas dari tekniknya. Itu yang pertama ada teknik ortogonal dan juga ada teknik oblique. Nah, untuk menerapkan teknik dari ortogonal ini itu akan menghasilkan faktor transformasi yang tidak berkorelasi. Itu artinya faktornya itu berorientasi pada sudut 90 derajat dalam ruang multidimensi. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar 94 yang ada di buku. Jadi faktor-faktornya itu memiliki sudut 90 derajat dalam ruang multidimensi. Kemudian untuk teknik oblique ini itu akan menghasilkan faktor transformasi yang berkorelasi, yaitu sudutnya tidak harus 90 derajat. Kemudian di dalam PPT ini bisa teman-teman lihat untuk tabel 9.5. Jadi tabel ini itu menunjukkan perbandingan faktor loading awal dan oblique rotate loading. Jadi untuk bagian ini itu teman-teman bisa lihat itu ada 2 interpretasi yang bisa disimpulkan dari tabel ini. Itu yang pertama itu ada dalam initially atau unrated factor loading. Jadi pada faktor yang pertama ini itu terlihat bahwasanya ada 6 faktor yang bersifat positif dan juga tinggi dari ketujuh subtes ini. Dan pada subtes yang ke-7 ini itu ada nilainya itu bersifat negatif ataupun rendah. 2 ini bisa kita lihat. Jadi pada faktor yang kedua ini itu
subtes yang bersifat negatif itu ada 4 subtes, sedangkan untuk yang bersifat positif itu ada 3, dan yang paling nilai yang paling positif dan tinggi itu ada di dua subtes ini, yaitu 0,49 dan juga 0,48. Kemudian untuk tabel yang 9.6 ini, jadi pada tabel ini itu ini ada digunakan unrotated factor list dan juga orthogonally rotated factor list. Jadi tabel ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang struktur faktor daripada loadings awal. Nah, tetapi tabel ini itu tidak sejelas yang diperoleh dari obliquely rotated atau pada tabel yang sebelumnya. Nah, keuntungan dari orthogonal rotation ini itu adalah loadings antara faktor dan juga subtesnya itu ditaksirkan sebagai koefisien korelasi, di mana tabel ini membuat interpretasi langsung. Selanjutnya itu jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu ada 2 teknik, itu teknik orthogonal dan juga teknik oblique. Jadi pada teknik orthogonal ini paling umum digunakan itu adalah Farimax, sedangkan untuk teknik oblique yang paling banyak digunakan itu adalah Promax dan juga oblique. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu ada correlation factors dan juga simple structure. Orthogonal rotation ini menghasilkan faktor yang tidak berkorelasi, sedangkan oblique rotation menghasilkan faktor yang berkorelasi. Penjelasan ini juga kita bisa gunakan pada tabel yang sebelumnya itu tabel 9.5 ini. Nah, kita bisa lihat pada subtes yang ketiga ini, itu abstract rationing, kebenaran abstrak. Nah, untuk faktor yang pertama itu ada nilainya 0,70, dan untuk faktor yang kedua itu ada 0,22. Dari dalam buku itu dikatakan bahwa 0,22 ini itu disebut sebagai partial standard deviation rate. Sedangkan untuk yang kedua ini dikatakan sebagai hubungan yang terindikasi sangat kuat. Nah, jadi pada gambar ini equation 9.5a ini itu berisi hubungan antara pairwise correlation dari 2 subtes dan juga faktor. Nah, ini ada rumus-rumus untuk melihat bagaimana hubungannya antara tes I dan juga C ini. Kemudian di equation 9.5b ini rumusnya ini akan dimasukkan. Jadi angka-angka ini itu didapatkan dari tabel yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu pada tabel 9.5. Nah, jadi persamaan 9.5b ini berlaku dengan mencatat bahwa korelasi antara penanganan abstrak subtes crystallis intelligent dan juga identifikasi grafis subtes fluid intelligent itu adalah 0,54, sesuai dengan hasil yang didapatkan dari rumus yang sudah ditetapkan. Baik, demikian presentasi dari materi yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan materi model analisis faktor, komunalitas, dan keunikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Heni Setiawati, NIM 201101100. Nah, di sini untuk mengetahui analisis faktor, kita itu memang harus mengetahui 3 hal, yaitu common factor, unique factor, dan apa itu komunalitas nantinya. Nah, di sini ada common factor, yaitu faktor yang berkorelasi dengan 2 atau lebih subtes. Subtes ini juga berkorelasi satu sama lain sampai tingkat tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di buku kita, dia menggunakan contoh dari GFGC ini sendiri. Nah, GFGC ini kan menyangkut tentang kecerdasan. Kalau misalkan kita lihat, kecerdasan itu banyak sekali faktornya, misalkan itu ada dari gen, dari lingkungan, motivasi, dan lain sebagainya, dan hal itu pasti berkorelasi satu sama lain dengan yang lainnya. Kemudian kalau unique factor ini, dia berkorelasi dengan hanya satu subtes, yaitu asosiasinya eksklusif untuk satu subtes. Kalau common factor ini kan dia memang berkorelasi dengan banyak subtes ya, dari satu bisa berkorelasi sampai 3 subtes, sedangkan unique factor dia itu hanya bisa berkorelasi untuk satu subtes saja, misalkan mengenai GFGC itu tadi. Nah, kecerdasan dia kan memiliki faktor, misalnya kecerdasan ini berkorelasi dengan satu faktor unik yang berbeda dari subtes lainnya, misalkan dengan motivasi. Nah, itu termasuk dengan unique factornya. Nah, model analisis faktor ini yang kita gunakan memang common factor, yaitu mengasumsikan bahwa faktor unik tidak berkorelasi dengan setiap faktor persekutuan, maksudnya faktor subtes tadi, dan dengan faktor unik untuk pengujian yang berbeda. Dan juga unique factor itu menjelaskan tidak ada korelasi antara subtes dalam analisis faktor.
Meskipun unit vector tadi itu memang berkorelasi dengan hanya satu subtest, tapi memang dia itu tidak memfokuskan pada korelasinya, akan tetapi pada bahwasanya kecerdasan ini memiliki salah satu faktor unik, yaitu motivasi. Dengan bermotivasi tinggi, kecerdasannya akan meningkat, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan, yang saya singgung tadi, communality merupakan komponen yang merupakan penjumlahan dari nilai keragaman faktor. Nah, ini sebenarnya menyangkut dengan rumus, yang dimana rumus ini kan bisa diolah oleh SPSS, yang dimana sepertinya ini merupakan sebuah perhitungan dari aplikasi itu sendiri, yaitu SPSS itu. Nah, memang communality ini hanya komponen komponen penjumlahan. Jadi nanti dia itu ada rumus. Nah, rumusnya itu nanti ada yang tentang penjumlahan. Nah, itu termasuk communality. Penjumlahan itu yang merupakan nilai-nilai dari faktor itu tadi, berbagai macam faktor. Nah, satu tujuan faktor analisis adalah menentukan jumlah varian yang diperhitungkan subtest dalam kaitannya dengan faktor persekutuan. Komunalitas subtest mencerminkan porsi varian subtest yang dikaitkan dengan faktor persekutuan. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Faktor analisis ini hampir sama seperti regresi linear, yang dia itu memang untuk melihat korelasi, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini juga ingin melihat deviannya gitu, bagaimana persebaran nilai dari variabel yang akan kita teliti. Kemudian unit factor ini yang bisa kita sebut sebagai specific variance, yaitu jumlah varians yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor atau tidak berhubungan dengan true score. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya unit factor memang tidak ada hubungannya atau tidak ada korelasinya dengan factor analysis. Hanya saja kalau misalkan kita lihat di penjumlahan itu, dia nanti ada communality penjumlahan, kemudian di ujung-ujungnya itu ada ditambah dengan specific variance, yaitu unit factor itu tadi, atau faktor motivasi itu sendiri, yang pokoknya yang tidak berhubungan dengan true score. Nah, kemudian kita masuk pada komponen eigenvalues dan eigenfactors. Nah, komponen yang digunakan untuk memahami analisis faktor itu adalah eigenvalues, eigenfactor, dan principal components. Eigenvalues itu adalah nilai yang dihasilkan dari penggabungan varians dalam suatu matriks, dan eigenfactor adalah kombinasi linear dari perhitungan optimal variabel-variabel yang digunakan untuk menghasilkan eigenvalues. Memang kalau jadi contoh buku itu sangat memfokuskan pada bagian matriks. Mungkin kalau teman-teman yang dulunya kelas IPA tahu eigenvalues dan eigenfactor sedikit dalam materi matriks gitu kan. Dan memang itu fungsinya untuk melihat deviannya gitu loh, dia miring kemana gitu. Nah, mungkin ini akan sangat sulit kita pahami kalau tidak menggunakan aplikasi SPSS. Nah, maka dari itu saya akan lanjut saja ke principal components, yaitu principal components ini merupakan nilai yang diturunkan berdasarkan kombinasi linear dari variabel teramati yang memiliki bobot optimal. Contohnya variabel subtest pada tes GFGC dan memori. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, GFGC itu misalkan kecerdasan itu memiliki banyak faktor. Faktor-faktor itulah, maksudnya faktor-faktor yang penting, yang utama, itulah yang menjadi principal components-nya. Tujuan dari analisis principal components adalah untuk menyederhanakan dan menjelaskan data dari sebagian besar total varian score, yang idealnya itu lebih besar 75% dalam variabel asli dengan cara mentransformasi. Nah, singkatnya itu misalkan dari serangkaian faktor kecerdasan itu ada motivasi, gen, dan emosi misalkan. Yang utama-utamanya itu mungkin menurut kita adalah gen. Nah, itulah yang dimasuk ke dalam principal components-nya. Fungsinya kita melakukan eliminasi itu kan supaya kita bisa menyederhanakan nantinya nilai-nilai dari skor variance kita. Nah, perbedaan penting antara principal components analysis atau PCA dengan factor analysis adalah secara umum bahwa PCA ini memang memiliki matriks korelasi pada setiap variabel berkorelasi dengan dirinya sendiri secara sempurna atau R sama dengan 1. Dan sama sekali tidak berkorelasi dengan lainnya atau R sama dengan 0. Jadi, elemen pada diagonal utama matriks semua nilainya 1, sedangkan di luar diagonal utama nilainya 0. Nah, begini, kalau dalam nilai matriks itu kan ada yang 3 berbaris gitu kan, jadi ada 9 biji. Jadi dia kalau secara diagonal, itu nanti perhitungannya rumusnya itu harus nilainya sama dengan 1 kalau memang ada berkorelasi. Tapi kalau nilainya 0, itu artinya tidak ada berkorelasi. Perhitungan secara diagonal. Nah, komponen utama pertama yang dinyatakan dari PCA adalah linear combination of subtest, yang mewakili jumlah keseluruhan dari variance. Variance dari komponen pertama ini dengan eigenvalues terbesar dari sampel covariant matrix. Nah, komponen utama keduanya adalah second linear combination of 10 subtasks yang tidak berkorelasi dengan komponen utama yang pertama. Jadi kalau memang linear combination of subtasks itu
dia tuh berkorelasi dengan komponen dari eigenvalues itu tadi. Baik, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya Ika Novita Syedian dengan NIM 2013-01-101 akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya mengenai distinction between principal component analysis dengan faktor analisis. Jadi ada perbedaan lain yang ada pada principal component analysis atau PCA dengan faktor analisis atau FA yang dapat dilihat dari beberapa bagian. Yang pertama itu dari segi kegunaannya. Jadi faktor analisis ini berguna untuk mengidentifikasi pola dasar hubungan untuk 10 subtes dan menentukan apakah informasi dapat diwakili oleh faktor ataupun faktor yang jumlahnya lebih kecil daripada jumlah total variabel yang diamati. Sedangkan untuk principal component analysis ini tujuan utamanya yaitu menjelaskan varians dalam ukuran yang diamati dalam hal beberapa kombinasi linear dari variabel asli. Kombinasi linear yang dihasilkan dalam PCA ini diidentifikasi sebagai principal components. Setiap principal komponen ataupun komponen utama itu tidak selalu mencerminkan faktor yang mendasari, karena tujuan dari PCA sendiri itu yaitu pengurangan variabel yang tetap berdasarkan semua varians di antara variabel yang diamati. Yang kedua itu dari perspektif statistik. Jadi ada perbedaan utama antara FA dan juga PCA yang terletak pada cara varians itu dianalisis. Misalnya itu, di PCA, varians total dalam kumpulan variabel itu dianalisis dibandingkan dengan analisis faktor di mana common variance atau variance umum dan juga specific variance atau variance spesifik dipartisi selama analisis. Jadi dalam hal ini, PCA dianggap sebagai variance maximizing teknik atau teknik memaksimalkan variance dan menggunakan matriks korelasi dalam analisisnya. Sebaliknya itu, di FA, shared variance atau variance bersama itu dianalisis untuk memperhitungkan hubungan bersama antar variabel. Jadi dalam hal ini dilakukan pencarian hubungan antara variabel sementara. Secara bersamaan itu dilakukan juga perhitungan error variance atau varians kesalahan yang relatif terhadap struktur faktor teoritis, dan ini juga termasuk dari tujuan utama dari analisis faktor. Yang ketiga itu, ada perbedaan yang dapat kita lihat dari ilustrasi bagaimana PCA menghasilkan hasil menggunakan 10 subtes dalam data GFGC. Jadi eigenvalue atau nilai eigen diperlukan untuk menjelaskan 100% variance dalam 10 subtes. Nilai eigen ini sendiri adalah ukuran variance yang diperhitungkan oleh dimensi tertentu, yaitu contohnya itu faktor. Jadi jika nilai eigen lebih besar dari 1,0, komponen itu dianggap signifikan atau praktis penting dalam hal variance yang dijelaskan. Eigenvalue ini dapat kita lihat dalam tabel 9.10 yang ada di dalam buku. Jadi dalam eigenvalue itu hanya ada dua nilai eigen yang memenuhi kriteria 1,0 untuk mempertahankan ataupun mengklasifikasikan komponen sebagai signifikan. Perlu kita ketahui, komponen utama ini tidak berkorelasi sehingga mereka dapat dijumlahkan untuk mendapatkan total variance kumulatif. Berikutnya, ada konfirmatory faktor analisis. Faktor analisis ini disajikan secara eksploratif dan juga deskriptif dengan menyimpulkan struktur faktor dari pola korelasi dalam data GFGC. Jadi misalnya dengan menggunakan crystallized dan fluid intelligence subtest, dilakukan peninjauan cara kerja dari FA dan juga bagaimana FA ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari crystallized and fluid intelligence subtest. Jadi untuk menyelesaikan tinjauan tersebut, diizinkannya setiap subtes memuat setiap faktor dalam model dan juga menggunakan rotasi untuk membantu menafsirkan solusi faktor. Jadi konfirmatory faktor analisis ini memungkinkan evaluasi kecocokan antar keseluruhan dari model faktor. Dan juga bersama dengan itu dapat dilihat kemampuan untuk memuji secara statistik kecukupan model kecocokan dengan data empiris. Jadi konfirmatory faktor analisis ini dapat menyediakan kerangka statistik untuk menguji teori dengan asumsi statistik yang lebih kuat dari teknik yang telah disajikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan saya mohon maaf, dan selanjutnya akan saya serahkan pada presenter selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Grace Zulmani dengan NIM 2013-0199. Nah, Structural Equation Modeling atau SEM ini merupakan analisis multivarian yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara kompleks, di mana analisis data yang dengan menggunakan SEM ini berfungsi untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan antar variabel yang ada di dalam penelitian. SEM ini telah menyediakan kerangka statistik yang memungkinkan serangkaian hubungan antar satu atau lebih variabel bebas dan satu atau lebih variabel terikat. Nah, SEM ini juga dikenal sebagai pemodelan kausal, pemodelan struktur covariance, atau pemodelan bersama simultan. Lanjut slide. Selanjutnya adalah measurement model for crystallized intelligence. Faktor diwakili oleh oval dalam diagram jalur.
di mana hubungan dalam SEM ini diwakili oleh garis, baik itu garis lurus yang menandakan hubungan langsung atau garis melengkung untuk mewakili kovarian atau korelasi. Nah, selanjutnya garis ini mungkin memiliki satu atau dua anak panah. Misalnya garis dengan satu anak panah itu menunjukkan hubungan langsung yang dihipotesiskan antara dua variabel, sedangkan garis yang menyertakan panah di kedua ujungnya itu mewakili kovarian atau korelasi antara dua variabel tanpa efek langsung yang tersirat. Tolong next slide. Selanjutnya adalah exploratory command factor model. Nah, ini merupakan model di mana setiap faktor itu diizinkan untuk dimuat pada semua pengujian. Nah, panah putus-putus tidak dihipotesiskan sebagai cross load atau beban silang, tetapi dalam analisis eksplorasi ini adalah bagian dari ataupun analisis. Nah, common factor ini merupakan faktor yang mempengaruhi lebih dari satu variabel yang diamati. Misalnya, perkembangan bahasa, pengetahuan leksikal, kemampuan mendengarkan, dan juga kemampuan komunikasi, semuanya dipengaruhi oleh faktor crystalline intelligence. Di mana model analisis faktor umum ini adalah ortogonal karena faktor-faktornya tidak berkorelasi. Misalnya, panah berkepala dua yang menghubungkan kedua faktor itu tidak ada. Tolong next slide. Nah, adapun ortogonal faktor model ini mirip dengan exploratory common factor model, hanya tidak memiliki panah putus-putus sebagai bagian dari analisis. Tolong next slide. Nah, begitu juga dengan oblique factor model. Ini mirip dengan ortogonal faktor model, akan tetapi model analisis faktor umum ini miring karena faktor-faktor tersebut berkorelasi. Misalnya ada anak panah yang berkepala dua yang menghubungkan dua faktor, yaitu bisa kita lihat faktornya itu adalah crystallized and fluid. So, next slide. Selanjutnya adalah melakukan analisis faktor, kesalahan umum yang harus dihindari. Nah, di mana seperti kita ketahui kalau integritas analisis faktor ini bergantung pada desain penelitian dan juga penggunaan teknik yang sebenarnya. Namun, ada banyak kemungkinan ada penggunaan teknik ini yang melakukan kesalahan, tapi ada beberapa saran mengenai kesalahan yang harus dihindari saat melakukan analisis faktor. Yaitu yang pertama adalah mengumpulkan data sebelum merencanakan bagaimana analisis faktor itu akan digunakan. Yang kedua adalah menggunakan variabel data dengan distribusi yang buruk dan bentuk regresi yang tidak tepat. Contohnya itu seperti distribusi yang sangat miring, distribusi terpotong, distribusi bimonal, dan lain sebagainya yang bisa kita lihat di buku. Nah, yang ketiga adalah menggunakan variabel data yang secara eksperimental tidak independen satu sama lain, seperti men-score tanggapan item yang ada pada lebih dari satu variabel. Yang keempat adalah gagal menentukan faktor secara berlebihan. Misalnya itu adalah jumlah variabel itu harus beberapa kali lebih besar dari jumlah faktor. Yang kelima adalah menggunakan terlalu banyak variabel data yang kompleks. Yang keenam adalah memasukkan variabel-variabel yang sangat mirip dalam analisis yang menghasilkan faktor-faktor pada tingkat yang sangat rendah dalam hierarki faktor-faktor ketika konstruksi dan generalisasi itu lebih besar sedang dicari. Nah, yang ketujuh adalah gagal memberikan tes penanda yang baik atau variabel untuk faktor yang mungkin ada dalam variabel data kompleks, faktor lain yang disertakan. Next slide. Selanjutnya yang kedelapan adalah menggunakan prosedur pengambilan sampel yang buruk. Yang kesembilan adalah menggunakan koefisien korelasi yang tidak sesuai. Contohnya itu seperti koefisien P atau korelasi tetrakorik dalam situasi yang melanggar asumsi penggunaannya. Yang ke-10 adalah menggunakan estimasi komunitas yang tidak tepat. Yang ke-11 adalah mengekstraksi terlalu sedikit faktor. Yang ke-12 adalah mempekerjakan prosedur rotasi yang buruk. Yang ke-13 adalah menafsirkan faktor yang diekstraksi pertama sebagai faktor umum. Yang ke-14 dan yang terakhir adalah melompat ke kesimpulan tentang sifat suatu faktor berdasarkan bukti yang tidak cukup. Misalnya itu beban rendah dan kurangnya informasi atau bukti konfirmasi dari luar. Baiklah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Mia. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian summary and conclusion ataupun kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Nofrianti Lubis dengan NIM 20097. Nah, pertama-tama itu adalah definisinya sendiri. Definisi dari faktor analisis adalah faktor yang digunakan peneliti untuk mengurangi beberapa tema yang digunakan dalam pengujian menjadi struktur yang lebih sederhana. Yang mana struktur-struktur ini tuh biasanya digunakan dalam tes statistika. Nah, salah satu contohnya itu, struktur ini bisa menjadi kumpulan ataupun dasar dari kumpulan korelasi pada suatu set variabel yang diukur, misalnya test item atau total test scores. Kemudian gambaran umum dari konsep dan proses pelaksanaan dari faktor analisis ini disediakan itu berkaitan dengan definisi konseptual yang digunakan. Kemudian yang mendasari variabel-variabel yang akan diukur nanti.
Kemudian eksplorasi dan konfirmasi pendekatan dari faktor analisis dijelaskan berdasarkan penggunaannya, yaitu seperti kapan akan digunakan dan itu akan disesuaikan dengan penggunaannya juga. Kemudian perbedaan dibuat antara analisis komponen utama dan analisis faktor konseptual dan juga statistik. Pemodelan persamaan struktural ini juga diperkenalkan dengan teknik-teknik yang diberikan dengan cara yang dilakukan dengan cara yang ketat untuk melakukan CFA. Nah, CFA ataupun confirmatory factor analysis ini digunakan untuk menguji ataupun mengkonfirmasi teori yang ada berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh peneliti nanti. Kemudian yang terakhir itu adalah menjelaskan kesalahan-kesalahan umum seperti apa yang harus dihindari saat melakukan analisis faktor. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.